Belakangan, fenomena joki dan tugas skripsi di kalangan mahasiswa menjadi topik hangat di lini masa. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus perjokian. Polisi menangkap 6 sindikat joki ujian tulis berbasis komputer. Polrestabes Makassar meringkus 6 orang sindikat joki ujian tulis berbasis komputer. Fenomena joki tugas bukan sekedar isu pinggiran. Ia hidup, berkembang, dipoles dengan rapi, dijalankan dengan tersembunyi. Di kalangan mahasiswa, mereka jadi penyelamat, di saat tenggat waktu jadi penjerat. Bagi yang lelah, ini indah. Bagi yang malas, ini jalan pintas. Dan bagi dunia pendidikan, ini adalah beban. Saya Rio, seorang penjoki tugas. Sebelum jadi penjoki tugas, awalnya saya pengguna dulu. Jadi ceritanya, waktu itu saya lagi ribet sama urusan lah. Terus tugas kuliah beberapa nggak kepegang kan. Terus nggak sengaja dulu ngeliat ada influencer promoin jasa joki tugas. Saya cobalah waktu itu pakai jasanya. Sempat kaget juga karena semahal itu buat ngejoki. Per tugas bisa 200-300 ribu. Semenjak tahu harganya mahal, saya nggak tertarik lagi buat pakai jasa joki tugas gitu. Terus ada satu waktu saya kepikiran, kenapa gak saya aja yang buka jasa joki ini? Kan lumayan, 200-300 ribu per tugas. Kalau sehari bisa dapat 5 tugas, ya sehari bisa dapat minimal 1 juta lah. Dari situ saya mulai merintis bangun brandingan saya di sosial media sejak tahun 2022 sampai sekarang. Untuk klien sih variatif ya, mulai dari yang semester awal, semester akhir, bahkan dosen juga pernah ada yang pakai jasa joki saya. Tugas yang paling susah itu jurusan-jurusan teknik, karena itu kan butuh ilmu tersendiri kayak teknik arsitek, sipil, elektro, teknik informasi. Karena kan nggak mungkin saya belajar secara cepat untuk memahami tugas-tugas itu. Biasanya sih saya oper lagi ke yang memang spesialis di bidang tersebut. Pernah nolak salah satu permintaan klien. Waktu itu dia minta joki tes masuk BUMN. Saya tolak karena ya saya sendiri tidak yakin kalau bisa lolos. Untuk ancaman sendiri, saya sih nggak pernah ya dapat ancaman dari pihak manapun. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kalau saya menjalani pekerjaan ini, termasuk keluarga saya. Banyak orang pakai jasa ini tuh alasannya macem-macem. Ada yang sibuk sama kerjaan, ada yang emang males aja, ada juga yang dia sendiri nggak paham sama tugas yang dikasih sama dosen. Akhirnya pakai jasa joki ini. Ya kebanyakan sih orang-orang cuma males aja ngerjainnya. Padahal mereka bisa aja ngerjain sendiri tanpa bantuan joki. Cuma ya karena mereka merasa punya uang, ya mereka lebih pilih jalan pintas. Dari saya sih nggak merasa bersalah, karena saya nggak peduli ya mereka melakukan kecurangan dengan pakai jasa joki ini. Memang ini bukan pekerjaan yang ideal secara moral, tapi saya realistis aja. Saya butuh uang, mereka juga butuh solusi yang cepat. Ya resikonya kan ada pada diri mereka sendiri. Ketika orang pakai jasa joki, berarti orang itu udah terima semua resiko yang ada, termasuk rusaknya integritas akademik mereka sendiri. Buat saya, jadi penjoki bukan sebagai pilihan hidup atau pelarian dari kegagalan. Saya mengerjakan ini karena melihat peluang yang bagus, yang akhirnya saya tekuni hingga bisa sebesar ini. Masalah rusaknya masa depan seseorang kan menjadi resiko mereka. Mereka bisa memilih untuk nggak pakai jasa ini. Layaknya narkoba aja, semua orang bisa milih untuk menggunakannya atau tidak.
pertama kali mendapat bayaran, rasanya cukup senang karena saya bisa mendapat penghasilan yang orang lain harus bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk mendapatkan bayaran. Sedangkan saya hanya butuh waktu 1-2 jam untuk mendapat bayaran yang bahkan lebih besar dari pekerjaan pada umumnya. Kalau ditanya hati saya, di satu sisi saya bangga karena bisa punya penghasilan yang bisa dibilang lumayan fantastis. Tapi saya juga kadang malu kalau ditanya apa pekerjaan saya oleh orang lain. Pernah kerabat tanya, "Kamu dapat uang dari mana?" Saya cuma bilang, dari kerjaan freelance. Yang membuat saya tetap bertahan dalam menjalani ini ya karena penghasilannya yang menjanjikan dan demand-nya yang tinggi. Selama dunia pendidikan masih berdiri, para penjoki tugas akan selalu eksis di balik dunia akademik inilah. Seandainya saya memang harus berhenti melakukan pekerjaan ini, ya jujur saya belum tahu akan melakukan apa. Karena ya bingung lah, banyak sih yang terlintas di pikiran saya. Apakah akan buka usaha atau menjadi karyawan biasa? Untuk alur pemesanan, biasanya customer setelah aware sama promosi yang kita lakukan di sosial media, mereka chat by WhatsApp. "Halo kak, benar dengan joki tugas?" Di situ saya langsung tanya, "Ada tugas apa kak? Coba kirim detail dan deadline-nya." Setelah mengirim detail tugas, saya akan mereview tugasnya terlebih dahulu untuk menentukan harga sesuai dengan bobot tugasnya. Mungkin sekitar 1-2 menit, saya langsung kasih penawaran harga ke customer. Setelah penawaran diajukan, kemudian customer setuju dan melakukan payment, barulah saya mulai kerjakan tugas itu. Saya udah pikirin berbagai kemungkinan terjadinya masalah di tengah jalan. Misalnya customer mengirimkan detail tambahan setelah deal di awal. Nah, itu kan bakalan ngerubah harga sebenarnya. Karena sepengalaman saya, ada customer yang sengaja ngasih detail tugasnya gampang. Tapi setelah deal dan payment, si customer mengirim lagi detail-detail tambahan yang seharusnya tidak ada. Tapi sama mereka baru dikirim setelah payment, agar menghindari lonjakan harga. Nah, untuk antisipasi tersebut, saya biasanya selalu kirim rules atau aturan sebelum customer melakukan payment. Ya, biar sama-sama fair aja. Saya mengerjakan sesuai bayaran, dan customer mendapat hasil sesuai dengan ketentuan di awal. Pernah dapat customer, dia minta bikinin makalah. Singkat cerita, makalahnya selesai dan saya kirim. Tapi setelah dikirim, customernya bilang, "Kak, ini makalahnya terlalu bagus deh. Bisa nggak dikerjain ulang biar kelihatan kayak saya yang nulis?" Kadang kesel juga, kita udah bikin bagus-bagus, dia malah minta dijelek-jelekin. Tapi di sisi lain, saya sadar, sebagian dari mereka bukan cuma males, tapi juga takut kelihatan terlalu pinter dibanding citra mereka di kelas. Jadi selain ngerjain tugas, saya juga kadang harus menurunkan kualitas biar cocok sama gaya klien. Ya ngelihatnya ironis, tapi nyata. Banyak proyek atau tugas yang menurut saya terlalu beresiko. Misalnya ngerjain tugas yang berkaitan sama ujian online langsung. Jadi dia kayak minta bantuin jawab soal real time yang harus bisa dikerjain detik itu juga. Menurut saya itu terlalu terang-terangan curang dan bisa langsung ketahuan. Terus pernah ada customer yang minta dibantuin skripsinya dari nol sampai ke tahap presentasi. Itu saya tolak karena akan ngebuat si customernya nggak paham sama sekali apa yang ada di dalam skripsinya. Itu terlalu besar resikonya, dan kalau ketahuan bisa nyeret saya juga. Paling kalau skripsi itu saya take-nya per bab. Jadi si customer minta kerjain bab satunya aja, atau kadang yang paling sering tuh ngerjain bab 4-nya aja. Itu saya masih berani. Jadi meskipun saya kerja di wilayah abu-abu, tetap ada garis merah yang saya nggak akan lewatin. Kalau soal layanan tambahan, saya sebenarnya cukup terbuka.
Biasanya setelah tugas selesai, saya langsung kasih tahu ke klien. Kalau nanti ada revisi dari dosen, bisa saya bantu lagi. Tapi ada biaya tambahan ya, tergantung tingkat revisinya. Jadi dari awal udah saya set ekspektasi supaya nggak ada salah paham di belakang. Kadang juga saya tawarin jasa lain kayak bantuin presentasi PPT dari tugas yang udah dikerjain, atau bikin ringkasan makalah biar klien bisa lebih gampang ngerti isi tugasnya. Ada juga beberapa yang minta bantu bikinin draft jawaban kalau mereka harus tanya jawab di kelas. Buat saya itu bagian dari strategi juga sih, sekalian nambah pemasukan, tapi tetap profesional. Yang penting komunikasinya jelas dan semua tambahan dihitung sebagai kerja tambahan, bukan bonus. Jadi klien pun terbiasa bahwa ini jasa, bukan sekedar minta tolong. Banyak juga customer yang merubah detail tugas di tengah proses pengerjaan. Klien awalnya kasih brief A, udah saya kerjain setengah jalan, tiba-tiba mereka kirim pesan lagi. Kak, ternyata tugasnya harus pakai referensi jurnal, bukan buku. Atau ternyata harus pakai studi kasus, Kak. Maaf, baru dikasih tahu. Di situ saya biasanya lihat dulu sejauh mana perubahan yang mereka minta. Kalau masih bisa disesuaikan tanpa ngulang dari awal, saya benerin. Tapi saya bakal ngasih tahu juga, karena ini revisi di luar permintaan awal, ada tambahan biaya ya Kak. Tapi kalau perubahannya nggak terlalu besar, misalnya harus ubah topik atau format keseluruhan, saya nggak langsung terima. Saya jelasin dulu baik-baik. Kalau mau lanjut, saya perlakukan itu sebagai proyek baru. Intinya sih fleksibel boleh, tapi tetap harus ada batas. Saya kerja buat bantu, tapi saya juga harus jaga sistem biar nggak dimainin klien yang seenaknya. Kami juga berbicara dengan salah satu pengguna jasa joki, seorang mahasiswa tingkat akhir. Ia tidak bangga, tapi ia mengaku tak tahu lagi harus bagaimana. Ya, alasan saya pakai joki buat tesis sih karena males dan gak ada waktu aja ya. Apalagi saya juga sambil kerja. Ngapain ribet kalau misalkan ada yang gampang gitu kan. Waktu itu tesisnya soal stres kerja guru sekolah kalau nggak salah. Judulnya sih udah lupa ya. Tapi ya itu nggak penting lah. Yang penting transfer jadi deh. Yang penting bisa sidang, saya mah lulus, dapat gelar, udah kelar urusan. Orang juga banyak kok yang lulus cuma formalitas. Ya pasti ada lah orang-orang yang di sekitar masnya juga yang kayak gitu. Lagian kan yang penting bisa kerja, bukan bisa bikin tesis. Betul nggak saya? Ya sebenarnya juga saya dari tadi nggak ngomong ya kalau joki itu baik gitu kan. Tenang aja kok, masih banyak yang nggak joki juga teman-teman saya pada saat itu. Tapi siapa juga sih sebenarnya yang merhatiin? Dunia kerja juga nggak nanya kamu ngerjain tesis sendiri apa enggak gitu kan. Yang penting bisa nyesuain, bisa ngomong, selesai. Dosen juga kayaknya udah lupa kali mas. Ya logikanya gini aja mas, siapa juga yang mau bedah tesis yang udah lama, ya nggak? Kayaknya dosen juga udah males kali baca ulang. Lagian kalau ditanya tinggal jawab aja, udah lupa pak, udah lama, beres kan? Lalu, bagaimana dengan mereka yang memberi tugas? Para dosen. Beberapa mengaku tahu. Beberapanya lagi tak tahu. Tapi, ada juga yang mencoba mengubah pendekatan, membuat tugas yang tidak bisa dijokikan, mendorong kejujuran, membuka ruang diskusi. Nama saya Rizky Briandana, saat ini merupakan dosen broadcasting di Fakultas Ilmu Komunikasi dan saat ini menjabat sebagai wakil rektor di Universitas Mercu Buana. Fenomena joki tugas ini jelas kalau kita merujuk kepada aturan akademik, ini adalah sesuatu hal yang memang dilarang dan tidak dibenarkan dalam dunia akademik. Sehingga bagaimana Mercu Buana sendiri yang memiliki budaya kerja salah satunya adalah integritas,
betul-betul tidak membenarkan untuk joki pembuatan tugas. Karena apa? Harapannya mahasiswa, khususnya anak S1, 4 tahun kuliah, 8 semester, ya dia bisa mendapatkan banyak hal, creative thinking, latihan mental menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga ya itu adalah tugas yang harus dikerjakan secara individu, bukan dikerjakan oleh orang lain ataupun melalui joki. Dampak jangka panjang tentunya ini akan bermasalah kepada si individu. Kenapa? Yang tadinya seorang mahasiswa dengan belajar 144 SKS secara minimum, dia kalau ada salah satu tugas itu dikerjakan oleh orang lain, tentunya ada kompetensi yang tidak selesai dimiliki oleh si mahasiswa tersebut. Sehingga ketika dia lulus dan harus siap diterima di dunia kerja, namun mahasiswa tersebut tidak siap. Dan Mercu Buana sendiri memiliki aturan yang tegas. Bisa saja dikeluarkan, bisa saja di DO kalau memang terbukti terjadi praktik tersebut. Dan bahkan bagi mahasiswa yang sudah lulus, itu bukan tidak mungkin ijazahnya dicabut kembali kalau memang terbukti jika seseorang melakukan praktik tersebut untuk kepentingan tugas akademiknya. Ada beberapa metode yang perlu dilakukan. Pertama, harus diinvestigasi dulu. Tugas apa? Apakah itu sekedar tugas mata kuliah? Apakah itu tugas akhir mata kuliah? Atau itu tugas akhir skripsi? Karena masing-masing tentunya memiliki bobot dan punishment yang berbeda. Sehingga memang ya kita berlatih jujur kan sedari dini kita harus berlatih jujur. Mahasiswa sebelum dia lulus sudah mencoba praktik-praktik curang, kan sebenarnya kasihan. Bagaimana dia kalau nanti memimpin di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, kalau sejak kuliahnya saja sudah melakukan praktik-praktik tersebut. Jadi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas harus dikedepankan. Usaha perguruan tinggi saya rasa sudah ada ya dengan aturan-aturan akademik yang memang selama ini ada. Dari bidang wakil rektor akademik dan research itu sudah membuat aturan integritas bagi seorang mahasiswa, integritas bagi seorang dosen. Kemudian integritas ini juga harus diimplementasikan, sehingga upaya itu sudah ada yang dituangkan dalam aturan-aturan, termasuk sanksi-sanksi yang disiapkan apabila seseorang melakukan praktik tersebut. Jadi bagi saya pribadi sebagai seorang dosen, lebih baik si mahasiswa mendapat nilai yang kurang bagus dibandingkan dia harus melakukan berbagai upaya, berbagai usaha, menghalalkan segala usaha, namun dengan cara-cara kotor melalui joki tugas tersebut. Jadi sanksinya sudah tegas, sudah ada, tinggal kembali lagi ke individu si mahasiswanya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa percayalah pada diri sendiri. Percaya dengan usaha sendiri. Usaha, berupaya, berdoa, itu saya rasa adalah salah satu poin penting yang dilakukan bagi mahasiswa. Tidak perlu mengandalkan orang lain, apalagi joki. Itu pesan saya. Sehingga mahasiswa harus tetap berusaha, termotivasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas sebagai fondasi awal sebelum mereka lulus dan terjun di masyarakat.